Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam pada mahasiswa saya psikologi umum. Oke, hari ini saya mencoba untuk menyampaikan materi melalui video yang saya record menggunakan PowerPoint ya. Jadi sehingga kalian hanya bisa mendengar suara saya dengan penampilan slide dari PowerPoint. Nah, materi minggu ini kita akan membahas tentang yang namanya perkembangan manusia. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkait dengan perkembangan manusia begitu ya, pertanyaan-pertanyaan kemarin gitu tentang bagaimana kenakalan remaja, terus bagaimana menghadapi lansia, terus bagaimana menghadapi anak-anak dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan psikologi perkembangan atau perkembangan manusia. Sebenarnya perkembangan manusia ini akan jauh lebih dibahas di mata kuliah yang namanya psikologi perkembangan. Setahu saya nanti di PGMI, PAI maupun beberapa prodi yang lain juga mendapatkan mata kuliah tersebut gitu. Tapi untuk kurikulum yang baru ini saya kurang tahu apakah psikologi perkembangan sudah masuk ke mata kuliah kalian gitu. Tapi di psikologi umum kita akan membahasnya hanya sedikit saja mengenai yaitu tentang perkembangan manusia. Perkembangan manusia itu seperti apa sih gitu ya. Nah, sebelum kita membahas perkembangan mungkin juga agak jumbuh gitu ya, agak bingung antara pemahaman kalian tentang perkembangan dan juga pertumbuhan. Apa sih ini perbedaannya perkembangan dan juga pertumbuhan? Seperti yang sudah saya tuliskan di slide bahwa pertumbuhan ini lebih ke bertambah besar, bertambah sempurna begitu ya, bertambah tinggi, bertambah besar ukurannya begitu ya, bertambah gemuk mungkin, bertambah bertambah cantik. Itu sebenarnya pertumbuhan. Karena apa? Ini berhubungan dengan fisik. Jadi ada perubahan-perubahan fisik itu disebutnya sebagai pertumbuhan. Seperti mungkin kalian pernah belajar yang namanya di biologi gitu ya, tentang pertumbuhan hewan atau pertumbuhan tanaman begitu ya, dari hari per hari dihitung berapa senti pertumbuhannya, pun juga dengan manusia begitu ya. Setiap bulan ada pertambahannya berapa senti gitu ya, beratnya berapa kilo atau berapa ons gitu. Itu anak bayi biasanya, anak bayi yang biasanya dikontrol. Biasanya ada nanti di umur-umur kalian dari remaja ke dewasa itu sudah masuk ke berat-berat atau pertumbuhannya sudah mulai stagnan gitu. Contohnya mungkin sekarang saat ini kalian sudah mengalami stagnansi dari pertumbuhan kalian. Jadi mungkin berat badan kalian maupun tinggi badan kalian naik turunnya nggak terlalu jauh. Kalau berat badan sih masih bisa berubah banget, misal dari yang gemuk jadi kurus atau yang dari kurus jadi gemuk gitu, itu bisa berubah banget. Tapi kalau untuk tinggi badan saya rasa di umur 17 sampai ke 20-an itu sudah mulai berhenti gitu ya. Ada yang masih bisa nambah 1-2 cm, ada yang sudah benar-benar berhenti di umur itu. Nah, itu pertumbuhan. Nah, sedangkan perkembangan itu beda. Jadi kalau pertumbuhan ini lebih ke kuantitasnya, tapi kalau perkembangan ini lebih ke kualitasnya. Artinya apa? Kalau perkembangan ini adalah menjadi bertambah sempurna secara mental ya, baik berupa kepribadiannya, kepikirannya, pengetahuannya, emosionalnya dan sebagainya. Itu adalah perkembangan. Jadi kalau mungkin di ilmu biologi membahas tentang pertumbuhan makhluk hidup, tapi kalau di psikologi kita akan belajar tentang perkembangan manusianya gitu ya. Meskipun nanti juga akan sedikit dibahas tentang perkembangan manusianya, perkembangan fisik ya, perkembangan fisik atau pertumbuhannya sebenarnya juga dibahas tapi tidak terlalu banyak begitu. Nah, ini psikologi kan kemarin seperti yang sudah saya jelaskan memiliki beberapa cabang ilmu begitu ya. Salah satunya adalah psikologi perkembangan atau
developmental psychology disebutnya dalam bahasa Inggris. Biasanya juga sering disebut sebagai lifespan development atau pertumbuhan sepanjang hidup begitu. Nah, psikologi perkembangan ini apa sih gitu? Nah, itu adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang aspek-aspek perkembangan selama kehidupan manusia, baik itu secara fisik, budaya, dan perbedaan masing-masing individu. Artinya apapun yang terjadi pada manusia dari mulai prenatal hingga lanjut usia itu dibahas di perkembangan. Kok prenatal? Iya, prenatal. Nanti kita akan bahas tentang perkembangan anak-anak di masa prenatal gitu. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan manusia? Nah, ini ada dua faktor utama, yaitu yang mempengaruhi perkembangan manusia. Seperti sama halnya dengan faktor yang mempengaruhi perilaku manusia ya di pertemuan yang lalu, yaitu faktor hereditas dan juga lingkungan. Pun juga yang mempengaruhi perkembangan manusia secara garis besar juga ada dua, yaitu faktor keturunan dan juga faktor lingkungan. Nah, faktor keturunan ini apa? Seperti sifat bawaan, bakat, kecerdasan, fisik, bahkan emosional pun juga kadang bisa diturunkan secara hereditas atau keturunan begitu ya, bisa diturunkan dari orang tua yang seperti apa sehingga anaknya memiliki emosi yang seperti apa, itu bisa diturunkan. Tapi juga emosional bisa dipengaruhi secara lingkungan, dia dibesarkan di lingkungan yang seperti apa, berkembang di lingkungan yang bagaimana, itu juga bisa berpengaruh secara emosional. Nah, makanya juga ada yang namanya faktor lingkungan, yaitu misal keadaan alam geografis, tinggal di tempat pegunungan atau pinggir laut begitu ya, pinggir pantai. Terus lingkungan budayanya seperti apa, dibesarkan di budaya Jawa kah, budaya Melayu kah, budaya Timur atau budaya Barat. Nah, terus sekolahnya dari sekolah mana, itu juga biasanya bisa mempengaruhi perkembangan anak ya, entah secara perkembangan bahasa, perkembangan kognitifnya dan sebagainya. Pun juga dari keluarga. Jadi bagaimana keluarga ini membantu si anak untuk bisa berkembang sehingga sampai dia dewasa dan bisa hidup mandiri. Nah, itu juga dipengaruhi oleh faktor keluarganya. Nah, aspek-aspek perkembangan manusia, artinya hal-hal apa aja yang diteliti atau dibahas di perkembangan manusia gitu ya, di psikologi perkembangan ini aspek apa aja. Nah, setidaknya ada 5 aspek ini yang bakal dibahas, yaitu yang pertama adalah perkembangan fisik, yang kedua yaitu perkembangan kognitif, yang ketiga perkembangan emosional, yang keempat perkembangan bahasa, dan yang terakhir adalah perkembangan sosial. Kita akan bahas satu persatu. Nah, perkembangan fisik ini sebenarnya hampir sama yang dibahas di pertumbuhan begitu ya. Nah, perkembangan fisik menurut Coughlin dan Thompson ya, ini perkembangan fisik ini menjadi 4 domain utama yang perlu dijadikan fokus begitu. Yang pertama adalah perkembangan sistem syarafnya, yang kedua perkembangan otot, yang ketiga perkembangan kelenjar endokrin, yang keempat struktur fisik dan tubuh begitu. Nah, 4 hal ini yang menjadi sorotan utama dalam perkembangan anak, utamanya ya anak dan juga sampai lansia begitu. Sistem syaraf berhubungan dengan perkembangan kecerdasan dan emosional yang ada di sistem syaraf pusat yang ada di otak kita. Terus perkembangan otot berhubungan dengan gerakan motorik anak begitu ya, atau kemampuan motorik, kemampuan gerak begitu. Kalau kelenjar endokrin lebih kepada pola tingkah laku begitu ya, hormon-hormon yang mempengaruhi sifat perilaku tertentu begitu. Terus struktur fisik dan tubuh, jadi bagaimana perkembangan secara strukturnya, secara fisiknya, terlihat dari kepala sampai ujung kaki, itu terlihat bagaimana tangan, kaki, tubuhnya, wajahnya, mata, hidung dan sebagainya, itu kan semuanya berkembang begitu ya secara fisik begitu. Nah, aspek yang tidak kalah pentingnya sebenarnya kan otak. Sebenarnya otak itu juga sudah masuk ke sistem syaraf tadi, sistem syaraf pusat begitu. Jadi ini merupakan
apa ya, hal-hal yang perlu dijadikan patokan dalam sebuah perkembangan anak, apalagi anak ya yang masih kelihatan dominan sekali dalam perkembangannya adalah anak-anak hingga remaja. Begitupun nanti ketika mulai dari dewasa ke lansia itu juga mengalami perkembangannya apa, yaitu mengalami penuaan. Nah, contohnya seperti itu, misal mulai ada garis-garis wajah, garis-garis senyum, kerutan, terus dan sebagainya, banyak sekali ya. Jadi bukan lagi berkembang sebenarnya ya, malah justru mengalami penurunan. Nah, terus selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif ini berhubungan dengan kemampuan otak ya, yaitu kemampuan manusia untuk berpikir. Bisa dibaca sendiri di situ bahwa perkembangan kognitif ini berhubungan dengan suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Jadi ada hal-hal yang dipelajari tentang kehidupannya, begitu. Entah itu kemampuan secara matematika, kemampuan secara verbal, kemampuan dalam menilai, dalam memberikan pendapat, dalam menyampaikan pendapat dan sebagainya. Nah, itu di perkembangan kognitif. Pun juga sebenarnya kognitif ini berhubungan dengan kecerdasan juga ya. Kalau pernah kita bahas tentang yang namanya kecerdasan, ini berhubungan dengan perkembangan kognitif atau kemampuan kognitif seseorang. Gitu. Nah, menurut salah satu tokoh ya, Jean Piaget, kalau kemarin kalian pernah melihat begitu ya penjelasan saya tentang tokoh-tokoh, ini salah satu tokoh yang membahas tentang perkembangan kognitif. Menurut Piaget, nah Piaget ini bacanya Piaget ya, Piaget menyampaikan ada setidaknya 4 tahapan perkembangan anak, begitu ya. Mulai dari sensori motor, praoperasi atau praoperasional, biasanya operasi konkret, operasional konkret, atau operasi formal atau operasional formal. Bahasanya macam-macam. Kalau di buku ada yang hanya sekedar sampai operasi konkret, tapi ada juga yang nulisnya sampai operasional konkret. Macam-macam. Nah, sensori motorik ini artinya adalah anak-anak yang baru lahir dari 0 hingga 2 tahun. Mereka difokuskan pada perkembangan sensori motorik, yaitu sensori motor itu apa? Berhubungan dengan sistem panca indera dan juga motor. Motor artinya penggerak gitu ya. Jadi panca indera dan juga gerakan itu adalah fokus dari perkembangan anak-anak di usia bayi ya, khususnya 0 sampai 2 tahun. Makanya ciri-ciri pokoknya berupa tindakannya, langkah demi langkah. Jadi mulai bisa berjalan begitu ya, mulai bisa menggenggam, mulai bisa memukul, melambai dan sebagainya gitu. Nah, itu adalah perkembangan sensori motor. Beda dengan anak yang sudah masuk ke tahapan 2 sampai 7 tahun, yaitu praoperasional, yaitu mulai belajar bahasa. Makanya penggunaan simbol bahasa, tanda baca begitu ya. Konsep intuitif itu artinya mereka mulai merasakan apa yang menjadi keinginan mereka begitu ya, itu umur di antara 2 sampai 7 tahun. Nah, terus naik lagi ke tahapan operasional konkret, yaitu di umur 7 hingga 11 tahun. Mereka sudah mulai bisa memahami aturan. Reversible ini adalah berkebalikan begitu ya, kekekalan artinya sesuatu yang tidak bisa berubah dan bisa berubah. Nah, ini anak-anak umur 7 hingga 11 tahun ini kan adalah anak-anak di umur SD ya. Jadi makanya kenapa sebenarnya anak SD itu harus umur 7 tahun. Nah, ini hubungannya sama ini. Perkembangan kognitif mereka itu baru benar-benar berkembang itu umur 7 tahun ke atas gitu ya. Makanya kalau anak-anak di umur belum SD itu biasanya kan kalau dikasih peraturan begitu ya, anak-anak TK atau anak-anak PAUD itu masih sulit ya diatur. Nah, itu karena mereka memang secara perkembangan kognitif belum bisa memahami yang namanya aturan, tata cara dan sebagainya. Nah, baru di umur 7 tahun ke atas itu baru bisa menerima yang namanya aturan dan penjelasan logis begitu. Nah, baru yang terakhir yaitu tahapan operasional formal atau operasi formal, yaitu 11 tahun ke atas hingga usia saat ini kita ya.
Itu sudah bisa membuat hipotesis, membuat abstraksi, deduktif, induktif, logis, dan probabilitas. Artinya sudah bisa diajak ngobrol secara dewasa gitu ya. Dikasih tugas-tugas berupa penalaran itu sudah paham, dikasih tugas-tugas berupa description, atau misal saya minta kalian menjelaskan sesuatu begitu, harusnya sudah bisa karena kalian sudah masuk ke tahapan yang namanya operasional. Nah, lanjut ke perkembangan emosional. Perkembangan emosional ini adalah perkembangan yang sangat dibutuhkan, apalagi anak-anak di usia awal begitu ya, apalagi bayi begitu. Kedekatan emosional dengan orang sekitar, dengan orang tuanya, dengan lingkungannya itu dibutuhkan. Karena apa? Kalau kedekatan emosional atau secara mental ini terpenuhi, maka nanti untuk perkembangan yang lainnya ya, berupa kognitif, sosial, dan sebagainya, itu juga akan bisa terpenuhi dengan baik begitu. Jadi anak itu kuat secara basicnya dulu, mereka kuat secara pondasinya dulu, secara emosionalnya mereka terpenuhi dulu. Nah, emosi itu yang seperti apa sih gitu. Nah, emosi ini adalah emosi itu bukan hanya sekedar yang marah-marah, mencak-mencak, itu emosi bukan. Emosi itu adalah perasaan jiwa yang meliputi perasaan bahagia, duka, cinta, suka, benci, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali aspek-aspek emosi manusia begitu ya. Dan itu dari kecil itu berkembang dan perlu dikenalkan. Ketika bahagia bagaimana, ketika bersedih bagaimana. Makanya anak-anak ketika umur 1 tahun itu sudah mulai bisa diajak bermain emosional ya. Adik, kalau adik bersedih gimana wajahnya? Adik, kalau adik nangis gimana? Nah, itu mereka sudah mulai belajar. Itu mereka mengenal yang namanya emosi. Jadi emosi itu tidak hanya sekedar emosi marah, tapi emosi yang namanya bahagia itu juga merupakan salah satu contoh emosi. Dia juga dijelaskan di sini, emosi ini merupakan respon terhadap stimulus tertentu ya. Jadi ketika kita mendapatkan suatu stimulus begitu ya, stimulus tertentu, entah itu berupa emosi orang lain, sikap orang lain, perilaku orang lain terhadap kita pasti akan merespon. Nah, responnya itu bisa dalam bentuk emosi ya, bisa bahagia, senang melihat perilaku orang, bisa berduka, bisa jadi cinta atau suka, atau jadi benci, atau jadi marah begitu. Itu bisa seperti itu. Nah, jadi respon kita terhadap perilaku orang lain atau tindakan orang lain itu bisa berupa yang namanya emosi gitu. Nah, emosi ini diwakili oleh perilaku yang mengekspresikan kenyamanan atau tidak nyaman terhadap keadaan atau interaksi yang sedang dialami. Jadi, emosi itu bisa macam-macam ya. Ada yang emosinya marah, ada yang emosinya kesel, ada yang cuek dan sebagainya. Nah, itu adalah berupa bentuk ekspresi begitu ya, ekspresi dari perilaku kita terhadap orang lain gitu. Itu ada. Nah, terus selanjutnya juga ada yang namanya perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa anak ini biasanya diawali dari anak umur 1 tahun itu ada yang sudah mulai berkembang bahasanya, tapi secara lengkap biasanya akan mulai di umur 2 tahun lebih. Kalau umur di bawah 2 tahun tuh baru bisa 1-2 kata, misal kayak mama, maem, kayak gitu. Jadi kayak gitu-gitu, cuang, kayak mimi. Jadi cuma satu kata yang sebenarnya tidak begitu jelas. Kalau mama pun juga paling cuma mama atau ma, kayak gitu. Jadi ada bahasa-bahasa yang baru berkembang di umur 1 tahun. Nah, ketika umur 2 tahun ke atas, anak mulai bisa memahami bahasa secara menyeluruh begitu. Artinya mulai bisa memahami apa yang disampaikan oleh orang di sekitarnya, bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan begitu. Nah, bahasa ini erat kaitannya dengan perkembangan berpikir individu, artinya perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa ini berjalan beriringan begitu. Ketika perkembangan kognitif berjalan, maka perkembangan bahasa pun juga berjalan begitu. Nah, perkembangan bahasa anak ini akan terus berkembang hingga dia di umur-umur yang 4-5 tahun. 4-5 tahun, bahkan ada anak umur 3 tahun pun juga ada yang bahasanya sudah terbentuk dengan baik begitu. Tapi juga ada anak-anak yang mengalami yang namanya speech delay atau keterlambatan bahasa, keterlambatan berbicara.
Nah, ini biasanya ada hal-hal yang mempengaruhinya, dan ini perlu ada yang namanya konsultasi dengan ahli perkembangan, misal kayak dokter anak atau psikolog anak begitu. Itu perlu ada konsultasi mendalam, karena memang seharusnya sudah berkembang kok belum berkembang. Nah, ini perlu dikonsultasikan. Nah, itu biasanya umur 3-4 tahunan gitu. Nah, ini selanjutnya adalah perkembangan sosial. Perkembangan sosial ini tentang bagaimana mereka berinteraksi secara sosial ya. Perkembangan sosial merupakan proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan juga tradisi, yaitu yang terjadi di lingkungannya. Jadi bagaimana dia bermain dengan temannya, tidak rebutan, terus bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana mereka bisa bermain bersama, dan ini akan terus berkembang sejalan kita dewasa begitu ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang dulu hanya sekedar malu-malu, terus sekarang sudah mulai berani berbicara, mulai menyampaikan pendapatnya. Nah, ini jadi pertanyaan, kalau masih di umur kita saat ini kok masih malu-malu dan enggan untuk melakukan interaksi sosial, biasanya dari kecil itu perkembangan sosialnya tidak terlalu didukung. Artinya orang tua tidak memberikan stimulus yang baik kepada anak, sehingga anak masih merasa malu dan canggung untuk menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan sesuatu di depan umum gitu. Nah, ini berhubungan dengan orang yang suka malu-malu, terus enggan menyampaikan pendapatnya, hanya diem aja. Nah, ini biasanya berhubungan dengan perkembangan sosial dia yang terbentuk dari masa kecil begitu. Nah, faktor perkembangan sosial ini bisa dipengaruhi oleh ini nih. Nah, ya, orang tua, pendidikan formal, lingkungan sehari-hari, dan teman begitu. Makanya kemarin kalau ada yang curhat bagaimana mengatasi ketidakpercayaan diri terhadap orang lain dan sebagainya, salah satunya adalah saya sarankan kalian untuk ikut organisasi. Karena apa? Di sana mau nggak mau kalian harus berinteraksi dengan orang lain, mau nggak mau kalian harus bekerja sama dengan orang lain, dan itu membuat kalian akan terbiasa secara sosial, berinteraksi sosial, tidak lagi malu-malu atau merasa rendah diri dan sebagainya gitu. Nah, biasanya nih ya, yang masih malu-malu karena jarang berinteraksi, jarang berkomunikasi sama orang lain, sehingga merasa rendah diri, merasa malu-malu gitu. Jadi kalau mau ketemu sama orang, percayaan dirinya gitu. Nah, menurut Erik Erikson ya, beliau memiliki teori yang dinamakan psikoanalisis, yaitu membahas tentang psikologi perkembangan sosial. Nanti saya akan berikan satu poster begitu ya di luar file ini, dan soalnya kalau ditaruh di PowerPoint jadinya terlalu besar begitu. Nanti kalian bisa lihat sendiri penjelasannya tentang perkembangan sosial orang begitu ya, mulai dari infant, artinya dari bayi, hingga older adult atau hingga lanjut usia. Itu ada perkembangan sosialnya. Perkembangan sosialnya ketika anak-anak bagaimana, bayi seperti apa, remaja, terus dewasa, terus sudah mulai dewasa akhir, lansia. Nah, itu ada perkembangannya. Nah, itu ada penjelasannya sendiri, nanti dibahas dijelaskan lebih mendalam di poster tersebut. Nanti saya akan share itu di Google Classroom. Nah, fase-fase perkembangan manusia. Nah, fase-fase atau tahapan-tahapan perkembangan manusia ini secara umum dan sampai saat ini belum ada yang berkebalikan begitu ya. Ini dimulai dari yang namanya periode prenatal atau periode sebelum kelahiran. Dimulai dari konsepsi hingga menjadi janin. Kalau kalian berasal dari anak-anak IPA pasti pernah belajar ini gitu ya, tentang bagaimana sperma ketemu dengan ovum sehingga menjadi zigot dan berkembang menjadi janin dan sebagainya. Itu dibahas di periode prenatal. Terus akhirnya menjadi setelah kelahiran disebut sebagai periode pasca natal atau periode kelahiran, yaitu mulai dari periode bayi dan selanjutnya. Jadi periodisasi apa sih bahasanya, jadi ribet saya ngomongnya. Periode-periode ini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ada periode prenatal, periode bayi, periode masa anak-anak awal, anak-anak akhir, remaja awal, remaja akhir, hingga lanjut usia. Nah, sekarang kalian ada di tahapan mana? Saya yakin kalian kebanyakan ada di masa-masa perantara antara remaja dan juga dewasa awal begitu ya. Jadi
ada yang mungkin sudah masuk ke dewasa awal, atau mungkin ada yang masih di remaja. Nah, prenatal seperti tadi yang saya sampaikan, dimulai dari pertemuan antara sel sperma dari bapak dan juga sel telur ovum dari ibu, sehingga bertemu dan menjadi yang namanya zigot gitu. Nah, setelah itu dia akan berkembang menjadi embrio berkembang menjadi janin gitu. Nah, ini perkembangannya ya, mulai dari membelah terus akhirnya bisa membentuk embrio begitu. Embrio berkembang menjadi janin berkembang menjadi anak yang janin yang siap untuk dilahirkan. Nah, ini mungkin juga sedikit dibahas tentang perkembangan embrio dan juga janin ketika ada di perutnya ibu ya. Hal-hal yang mengancam kesehatannya ibu-ibu. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak juga perlu diwaspadai ya, tentang rubella. Itu penyakit yang perlu diwaspadai juga. Radiasi dan polusi dari rokok utamanya, dan juga dari banyak hal ya, misal kayak sabun pel aja itu sebenarnya juga merupakan polusi bagi ibu hamil. Jadi usahakan kalau lagi hamil tidak menyentuh langsung dengan sabun-sabun untuk pembersih kayak gitu, terus dengan debu, dengan kotoran kayak kotoran tikus dan sebagainya, itu kan membawa penyakit ya. Nah, itu usahakan untuk dijauhi ketika hamil. Terus penyakit seksual itu banyak sekali. Terus rokok ini jadi utama banget, karena banyak sekali ibu-ibu yang akhirnya mengalami gangguan kehamilan gara-gara rokok. Terus stres. Nah, stres ini juga jangan sampai karena perubahan fisik, perubahan hormon sehingga mempengaruhi mental ibu hamil. Nah, ini perlu dihindari karena bisa mengganggu perkembangan janin. Obat-obatan. Nah, penggunaan obat-obatan pada ibu hamil itu juga perlu diwaspadai, karena apa? Penggunaan yang tidak tepat, tidak sesuai dengan anjuran dokter bisa mempengaruhi perkembangan janin. Entah itu akan memberikan efek secara langsung kepada janin ataupun tidak. Efek secara langsung bisa berupa perkembangannya mereka akan terpengaruhi. Misal kayak ada penyakit-penyakit bawaan yang disebabkan oleh penggunaan obat yang tidak sesuai dengan anjuran dokter. Makanya kalau ibu hamil ini tidak boleh sembarangan minum obat, harus sesuai dengan berkonsul dulu gitu. Nah, nanti kalau sudah lahir masuk ke perkembangan yang namanya perkembangan bayi ya, 0 sampai 2 tahun tadi ya. Nah, biasanya mereka tadi ya sudah saya sebutkan, mereka kalau secara kognitif, sensori motorik. Nah, ini ada refleks motorik. Jadi anak ketika baru lahir itu ada yang namanya refleks menghisap, refleks menggenggam. Itu termasuk refleks utama yang dikuasai anak ketika baru lahir. Terus nanti mulai berkembang, dia mulai tangannya mulai bisa membuka, tidak hanya menggenggam, terus mulai bisa melambai, mulai bisa menggenggam benda gitu ya, mulai bisa memukul dan sebagainya. Nah, terus ada juga yang namanya kedekatan emosional. Tadi sudah saya jelaskan bahwa dibutuhkan yang namanya kedekatan emosional dari ibu dan juga anak, utama ya, ibu, bapak, anak gitu ya. Lingkungan kecil dulu, bapak ibunya ini harus secara kedekatan emosional harus terjalin begitu, meskipun misal nanti bapak ibunya harus kerja. Nah, setelah kerja ini harus ada kedekatan, artinya apa? Anaknya diajak keluar, diajak main, diajak berinteraksi, diajak ngobrol begitu. Ini penting banget untuk membangun kedekatan emosional. Terus perkembangan panca indera ya, seperti tadi ya, sensori motorik itu berhubungan dengan panca indera kita gitu ya, tentang melihat, mendengar, mencium, merasakan gitu. Terus masuk ke perkembangan anak-anak tadi ya, ada perkembangan anak-anak awal dan juga anak-anak akhir, berhubungan dengan perkembangan bahasanya, perkembangan kognitifnya, perkembangan moral. Nah, ini perkembangan moral ini berhubungan dengan perkembangan sosialnya dia, baik juga dengan gendernya. Jadi dia bisa membedakan saya laki-laki atau perempuan, saya kalau ke kamar mandi harus masuk kamar mandi laki-laki atau perempuan begitu. Nah, terus kalau saya perempuan berarti saya berpakaiannya seperti apa, kalau saya laki-laki berpakaiannya seperti apa begitu ya. Nah, ini perlu distimulus dari anak-anak sehingga dia tidak mengalami kebingungan gendernya apa, terus moral secara nilai kebudayaan dan lingkungan maupun keluarganya bagaimana gitu.
terus masuk ke remaja. Nah, ini sering berkaitan dengan pubertas, yaitu berhubungan dengan masalah biologis dan juga lingkungan. Nah, pubertas ini sering dikaitkan karena anak remaja ini peralihan antara anak-anak menuju dewasa. Mereka mengalami banyak kegalauan di sana, gitu ya. Secara biologis, secara perkembangan tubuhnya, dia sudah mulai dewasa, begitu. Tapi secara kognitif bisa aja mereka masih merasa menjadi anak-anak, begitu. Masih merasa masih pengen bangin, masih ingin senang-senang, begitu. Tapi secara sosial ternyata dia harus memiliki tanggung jawab tertentu yang harus diembannya, begitu. Misal mengikuti organisasi tertentu atau PR, harus mengerjakan PR dan yang lain sebagainya. Nah, itu kan perlu yang namanya tanggung jawab, dan tanggung jawab ini biasanya banyak terabaikan, begitu ya, di masa-masa remaja. Makanya dibutuhkan yang namanya stimulus perkembangan emosional dari kecil tadi, sehingga ketika remaja perkembangan emosionalnya dia sudah baik, sudah bisa mulai mengontrol emosinya. Kapan dia harus bersedih, kapan dia harus senang, kapan dia harus marah, bagaimana mengontrol emosi marahnya, bagaimana dia mengontrol kesenangannya dan sebagainya. Nah, itu sudah mulai dipelajari di masa-masa remaja, begitu. Itu, dan perkembangan kognitifnya menurut Piaget tadi berarti kalau remaja sudah masuk ke operasional konkret, ya, artinya anak sudah secara sempurna, secara kognitifnya seharusnya sudah mengalami kesempurnaan, sehingga anak sudah bisa diajak berpikir layaknya, remaja sudah bisa diajak berpikir secara seperti orang dewasa. Nah, terus selanjutnya yaitu adalah dewasa. Nah, ini perkembangan dewasa ini cukup lama, begitu ya, yaitu dimana perkembangan psikologisnya menurut Erik Erikson salah satunya adalah memiliki hubungan romantis, seperti itu. Jadi waktunya menikah, waktunya punya anak, begitu ya, waktunya memiliki hubungan kerja dengan orang lain, begitu ya. Terus perkembangan sosialnya juga harusnya sudah berkembang, jadi secara interaksi sosialnya juga baik, begitu ya. Terus ini kalau sudah masuk ke dewasa akhir, sudah mulai mengalami menopause, begitu. Menopause ini salah satunya ditandai dengan kalau perempuan sudah tidak haid lagi, jadi sudah tidak fertil atau sudah tidak tidak fertil itu, tidak subur lagi, sehingga untuk memiliki anak kesempatannya sudah sangat menurun. Nah, terus fase yang terakhir yaitu fase lanjut usia. Nah, ini kalau fase lanjut usia kalian mungkin sudah sangat paham sekali lah ya, orang-orang sepuh yang ada di sekitar kita, entah ada orang tua kita atau mbah kita yang sudah masuk usia 60 tahun ke atas, begitu ya, pasti mengalami yang namanya malnutrisi atau kekurangan nutrisi. Artinya karena apa? Karena perkembangan fisiknya juga sudah mulai menurun, penyerapan nutrisi dalam tubuhnya sudah mengalami penurunan. Jadi kalau minum susu yang dulu kalau waktu remaja dan dewasa bisa terserap seluruhnya oleh tubuh, tapi kalau sudah lanjut usia sudah tidak terserap oleh 100%, kayak gitu. Terus sehingga tidak bisa langsung merasakan manfaat dari misal makan sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu, gitu ya. Ada yang mengalami penurunan berat badan, ada yang mengalami penurunan secara fisik, ya, baik penglihatan misal, terus pendengaran, penciuman dan sebagainya, gitu. Nah, hal ini karena berkurangnya aktivitas. Kenapa juga kebanyakan di berbagai instansi, ya, instansi formal khususnya untuk pensiun itu di umur 60 tahun gitu ya, ada yang 58, ada yang 60 tahun. Ya karena itu tadi mulai berkurangnya aktivitas, ya, karena berkurangnya fungsi-fungsi tubuh secara fisik maupun secara mental itu juga berkurang. Pun juga fungsi-fungsi otaknya ada beberapa hal yang mereka akan berkurang. Misal contohnya ini yang menarik. Kenapa misal orang yang sudah sepuh atau yang sudah tua begitu gampang emosinya memuncak atau gampang marah misal contohnya, atau gampang tersinggung. Nah, ternyata secara perkembangan di otaknya mereka begitu
ada bagian emosionalnya mereka itu yang mengalami penurunan, sehingga untuk kontrol emosinya juga menurun. Nah ini makanya kalau kenapa kok kadang mbahnya atau orang tuanya gampang sensitif, gampang marah atau gampang tersinggung, ya itu memang karena secara perkembangan emosional di otaknya mengalami penurunan gitu. Terus sehingga kadang mengalami yang namanya lansia galau. Apa artinya? Jadi banyak orang-orang atau teman-temannya seumuran sudah banyak yang meninggal, banyak yang sudah jarang berinteraksi, sudah tidak bekerja, sudah pensiun, sehingga mereka mengalami kekosongan. Anak-anaknya sudah beraktivitas sendiri, cucunya sudah mulai besar, misal contohnya gitu, terus akhirnya dia tidak ada teman mengobrol, hanya TV aja. Nah ini biasanya mereka mengalami yang namanya lansia galau dan berbagai macam masalah-masalah fisik maupun mental yang lainnya, misal kayak terjadinya Alzheimer, terus demensia dan sebagainya. Banyak sekali yang dibahas di yang terjadi pada lanjut